Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita datang kepada Dia. Mari kita memuji, kita menyembah, mari kita berikan yang terbaik dalam pujian dan penyembahan kita. Mari siapkan hati kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mengecap dan melihat bahwa Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta,
segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Betapa Engkau baik Tuhan, oh Kau sungguh indah, Kau mulia. Mari angkat suaramu ke hadapan Tuhan. Oh haleluya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, mari sembah, mari puji. Oh, segala betapa kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh, kami muliakan nama-Mu. Engkau kudus Tuhan, Engkau layak dipuji. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hey, haleluya. Mari setiap umat Tuhan, Happy House of Prayer, mari datang ke hadapan Dia. Naikkan pujian, ucapan syukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Woo!
hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Umat pemuji, umat penyembah, mari tinggikan Dia, Tuhan skala Tuhan, Raja di atas skala Raja. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, hanya Engkaulah Allah ya Tuhan milik kami. Hanya Engkaulah bagian kami ya Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Into your hands I commit again, with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I walk with you
trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Saya berdoa semua kita di dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema pada bulan ini adalah Just for You. Artinya adalah hanya untukmu. Ini tentunya ditujukan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma pasal 14 ayat yang ke-8 berkata begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan menyatakan kepada setiap kita bahwa saudara dan saya, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui karya salibnya. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Katakan dari dalam hati saudara sendiri dengan suara yang keras. Katakan bersama-sama dengan saya adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana saudara dan saya adalah milik Tuhan, maka sudah sepatutnya kita mengabdikan hidup kita hanya untuk Tuhan. Sudah sepatutnya kita menghambakan diri kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Untuk itulah, saudara, maka pada hari ini pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Mari jadikan tujuan hidup saudara dan fokus kehidupan saudara adalah untuk melakukan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi ketika seseorang dia melakukan
kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah maka kehidupannya akan menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku, yaitu Tuhan Yesus, telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, maka tujuan hidupnya, fokus hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, ketika saudara dan saya, kita memiliki tujuan hidup dan fokus yang sama dengan Kristus untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa hidupnya akan berkenan di hati Tuhan. Saudara, seperti Raja Daud, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah 13 ayat ke-22, bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, jadi saudara, ketika saudara dan saya, kita melakukan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi berkenan di hati Tuhan. Dan catat baik-baik, orang yang berkenan di hati Tuhan, dia akan mengalami perkenanan demi perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga saudara, seorang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia akan masuk ke surga. Firman Tuhan berkata, Matius 7 ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya semua kita pasti merindukan untuk suatu saat nanti kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Mari jadilah orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, menjadikan kehendak Tuhan sebagai tujuan hidupnya, sebagai fokus hidupnya untuk melakukan kehendak Kristus. Amin. Saudara, pertanyaannya adalah begini, apa sih artinya kehendak Tuhan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Roma pasal 12, ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, melalui ayat firman Tuhan ini, kita temukan bahwa kehendak Tuhan itu ada 3 kriteria utama yang perlu kita perhatikan. Saudara, ada banyak orang bertanya, bagaimana sih kita bisa tahu kehendak Tuhan? Yang mana sih kehendak Tuhan itu? Saudara, di dalam kriteria yang pertama, kita akan temukan bahwa ternyata kehendak Tuhan itu adalah berbicara apa yang baik. Apa maksudnya? Kehendak Tuhan selalu adalah hal yang baik. Tidak pernah kehendak Tuhan itu hal yang jahat atau bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, contohnya seperti apa? Contohnya adalah begini. Ketika seseorang dia bekerja, dia memberi, dia melayani, dia sedang melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Dan itu juga merupakan bagian daripada kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita tahu semua itu yang tertulis dalam Alkitab itu adalah benar. Tetapi kadang ada orang yang berkata begini, bagaimana dengan merokok? Merokok kan tidak tertulis di dalam Alkitab, dilarang merokok. Benar, saudara. Memang tidak tertulis di dalam Alkitab bahwa ada kata dilarang merokok. Tetapi saudara, saya yakin percaya setiap kita pasti setuju bahwa merokok bukanlah hal yang baik. Merokok itu adalah sebuah hal yang jahat. Isi daripada rokok adalah racun. Oleh karena itu, saudara, kita dapat pastikan bahwa merokok itu bukanlah kehendak daripada Tuhan. Amin, saudara. Hal yang kedua yang disebut dengan kehendak Tuhan, kriteria yang kedua adalah apa yang berkenan
di hati Tuhan. Saudara, apa maksudnya? Artinya begini, bahwa kehendak Tuhan itu selalu akan menyenangkan hati Tuhan. Kehendak Tuhan adalah selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, contohnya saudara, apa yang baik dan yang berkenan di hati Tuhan adalah seperti ini. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin. Saudara, memberi tanpa pamrih, melayani dengan segenap hati, itu adalah kehendak Tuhan. Lalu, saudara, yang perlu kita perhatikan jadinya adalah begini, bahwa jangan hanya kita berhenti kepada apa yang baik saja ketika kita mau menentukan yang mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Sebab, saudara, tidak semua yang baik itu adalah kehendak Tuhan. Maka kita harus terus renungkan apakah hal itu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, atau tidak. Contohnya saudara, ketika seorang bekerja tapi dia suka korupsi. Atau saudara, dia melayani tetapi dengan bersungut-sungut. Dia memberi tetapi memberi dengan pamrih. Saudara, tentunya hal itu bukanlah kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hal itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan dan tidak akan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, hal yang ketiga itu apa? Daripada kriteria kehendak Tuhan, yaitu adalah apa yang sempurna. Nah, maksudnya begini, bahwa kehendak Tuhan akan selalu membangun manusia rohani sehingga kehidupan seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan selalu membangun manusia rohani saudara, sehingga kehidupan saudara mampu memenuhi panggilan dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara menjadi berdaya guna, useful bagi kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi supaya saudara mengetahui yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, ingat 3 kriteria ini. Yang pertama, kehendak Tuhan selalu apa yang baik, tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa firman Tuhan itu selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan akan selalu membangun manusia rohani saudara, sehingga bertumbuh dan terus bertumbuh hingga pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Itulah kehendak Tuhan. Nah, saudara, ketiga kriteria ini pun bisa digunakan bagi mungkin saudara yang saat ini belum menikah. Saudara sedang mencari pasangan hidup. Saudara sedang menentukan yang mana ya pasangan hidup yang tepat, yang sesuai kehendak Tuhan bagi saya. Saudara, 3 kriteria ini pun bisa saudara gunakan. Yang pertama adalah begini. Perhatikan, apakah orang itu sudah percaya Tuhan Yesus? Apakah orang itu orang baik? Saudara, kalau orang itu orang jahat, apalagi jahat sama saudara, atau orang itu belum percaya Tuhan Yesus, maka sudah dapat dipastikan dia bukanlah kehendak Tuhan bagi saudara. Tetapi kalau orang itu dia sudah percaya Tuhan, dia orang yang baik, maka saudara masuk ke dalam poin yang nomor 2. Perhatikan, apakah dia orang yang bertanggung jawab? Apakah dia orang yang takut akan Tuhan? Apakah dia kehidupannya memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan? Saudara, atau tidak? Nah, saudara, kalau orang itu tidak takut akan Tuhan, tidak bertanggung jawab, hidupnya tidak memuliakan Tuhan, loh, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa untuk berkata, yes, I do. Jangan, saudara. Pending dulu, tahan dulu, saudara. Berikan kesempatan untuk biarlah orang itu mengalami jamahan Tuhan dan perubahan dalam hidupnya. Tetapi, saudara, kalau orang itu dia sudah takut akan Tuhan, bertanggung jawab, hidupnya memuliakan Tuhan, saudara, masuk poin nomor 3. Apakah selama saudara berhubungan dengan orang itu melalui persahabatan, manusia rohani saudara bertumbuh atau enggak? Itu saudara. Nah, kalau saudara berkata, iya ya, selama saya bersahabat dengan dia,
Bukan hanya perasaan saya aja yang bertumbuh terhadap dia. Bukan hanya perasaan senang saja. Bukan hanya perasaan suka saja yang tumbuh terhadap dia. Tetapi rohani saya juga merasanya bertumbuh ketika saya membangun persahabatan dengan orang itu. Nah, kalau itu adalah jawabannya, berarti kemungkinan besar dialah pasangan hidup yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kendaki untuk diberikan bagi saudara. Haleluya. Jadi saudara, mari saudara perhatikan ketiga kriteria utama ini di dalam kita menentukan yang mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah begini saudara. Bagaimana caranya ya supaya saya bisa berjalan dalam kehendak Tuhan? Nah, saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu adalah pertolongan dari Roh Kudus. Kita, saudara dan saya, kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus untuk membantu saudara dan saya menemukan kehendak Tuhan dan memampukan setiap kita menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan Yohanes 16 ayat 13 versi FIYH dikatakan demikian. Apabila Roh Kudus yaitu kebenaran datang, Ia akan membimbing kalian kepada segala kebenaran. Sebab Ia tidak mengemukakan pikiran-pikirannya sendiri, melainkan akan menyampaikan kepada kalian apa yang telah didengarnya. Ia akan memberitahukan kalian tentang masa yang akan datang. Oleh karena itu saudara, melalui firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita sama-sama. Biasakan diri kita untuk setiap hari berdoa. Minta Roh Kudus untuk menuntun kehidupan saudara, menemukan kehendak Tuhan, dan minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan saudara menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, yang pertama adalah yang penting dan yang terutama, minta pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan apalagi mampu menyelesaikannya. Tidak akan pernah mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Amin saudara? Minta pertolongan Roh Kudus setiap hari. Nah, yang kedua saudara adalah miliki hati yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perhatikan contoh seorang Yunus saudara. Yunus seorang yang sempat dalam kehidupannya tidak taat ketika Tuhan menghendaki dia pergi ke Niniwe. Dan firman Tuhan berkata, lalu Yunus melarikan diri pergi ke Tarsis. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, Yunus bertobat. Dia memilih untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Dan dia pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Sebuah perkara yang besar Tuhan kerjakan di Niniwe. Bayangkan saudara, satu kota yang dimana seluruh penduduknya itu dari rajanya sampai rakyatnya, semua orang yang jahat, yang bengis, yang kejam. Saudara, terjadi adalah pada saat Yunus memberitakan pesan Tuhan, satu kota itu seluruhnya bertobat saudara. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Saudara, luar biasa. Padahal apa yang Yunus lakukan saudara itu hal yang biasa. Hanya berbicara sebagai manusia. Tetapi saudara, dari apa yang Yunus lakukan, hal yang mungkin kecil seperti di ukuran manusia. Tetapi saudara kita temukan, karena ketaatan Yunus, maka perkara besar Tuhan kerjakan di Niniwe. Saudara, hal yang sama sebetulnya juga demikian. Ketika saudara dan saya, kita mau memilih untuk mentaati, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun ketaatan itu sesuatu yang perkara yang mungkin kelihatannya kecil gitu loh. Tetapi saudara, camkan baik-baik. Ketaatan saudara akan membuat kehidupan saudara dipakai Tuhan dengan maksimal. Dan saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Contoh yang lain saudara, yaitu adalah kisah orang Israel.
ketika mereka mentaati kehendak Tuhan, memilih untuk taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Apa kehendak Tuhan itu? Untuk mengelilingi kota Yeriko. Yeriko, kota yang megah, kota yang gagah, temboknya tinggi, saudara, bahkan tebal. Tidak mungkin bisa dirobohkan oleh kekuatan manusia. Tidak bisa. Tetapi saudara, perhatikan, karena ketaatan daripada orang-orang Israel, mereka taat melakukan yang Tuhan kehendaki. Hanya kelihatannya cuma ngelilingin kota Yeriko gitu loh. 13 kali mereka kelilingi. Dan yang terjadi, saudara, pada saat waktu itu setelah mereka selesai, mereka bersorak-sorai. Dan yang terjadi adalah perkara besar yang luar biasa. Tembok Yeriko rubuh, saudara, seketika. Rubuh seketika, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Dan kemenangan yang besar terjadi dan dialami oleh orang Israel melalui pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, camkan baik-baik. Perkara besar akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika saudara taat melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Perkara-perkara besar akan terjadi ketika anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita taat melakukan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Poin yang ketiga, saudara, adalah jangan kompromi. Amin. Kenapa saudara dan saya kita tidak boleh kompromi? Sebab kompromi akan membuat kehidupan seseorang keluar dari kehendak Tuhan. Contohnya, saudara, Yudas. Siapa Yudas? Yudas muridnya Tuhan. Saudara, sejak dari awal sudah kita ketahui bahwa memang kehendak daripada Tuhan Yesus adalah menjadikan Yudas murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, kita temukan bahwa Tuhan Yesus memilih Yudas dari antara 12 murid, 11 murid yang lainnya, saudara. Yudas dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Itulah kehendak Tuhan atas Yudas. Luar biasa bukan, saudara? Ya, dipilih untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Itu hal yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Yudas kompromi terhadap dosa. Saudara, Yudas terus-menerus kompromi untuk mencuri uang kas yang dipercayakan kepada dia. Apa yang terjadi, saudara? Akibatnya adalah Yudas keluar dari kehendak Tuhan. Yudas, dia mengakhiri hidupnya dengan menjual Tuhan Yesus dan melakukan bunuh diri. Saudara, hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, saudara, jangan kompromi. Sebab kompromi memang merupakan hal yang sangat berbahaya. Kompromi akan membuat mata seseorang menjadi buta. Kompromi akan membuat kerohanian seseorang menjadi lumpuh. Saudara, tentunya itu kita tidak mau inginkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mengalami kebutaan rohani, mengalami kelumpuhan rohani. Saudara, tetapi apa mau dikata? Itulah bahaya daripada kompromi. Membutakan dan melumpuhkan kerohanian saudara. Saudara, oleh karena itu hari ini jangan kita main-main, saudara. Ada orang-orang yang coba mulai kompromi-kompromian. Awal mulanya ya lihat-lihat gambar-gambar vulgar gitu. Tapi ujungnya adalah terikat dengan onani, terikat dengan masturbasi, terikat dengan seks bebas, terikat dengan perzinahan. Saudara, dan mereka tidak mampu untuk berhenti dan berbuat dosa. Saudara, kenapa? Karena dosa mengikat mereka dan kompromi yang mereka lakukan melumpuhkan rohani mereka sehingga mereka tidak mampu lagi melakukan kebenaran. Oleh karena itu, saudara, hari ini apabila ada di antara saudara, saudara merasa saudara mengalami hal yang seperti yang tadi saya katakan, saudara merasa mata rohani saudara mengalami kebutaan,
Saudara tidak lagi bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan kehendak Tuhan. Saudara mengalami kelumpuhan rohani sehingga tidak lagi dapat berjalan kebenaran. Saudara terikat dengan dosa. Hari ini, dengarkan baik. Datang kembali kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan daripada Roh Kudus. Dia akan menolong saudara. Dan Dia sanggup menolong saudara. Membebaskan saudara. Dan memampukan kembali kehidupan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua adalah berhenti kompromi. Bertindak tegas. Berkata tidak atas setiap tawaran yang iblis berikan kepada saudara. Dan yang ketiga adalah jalan dalam ketaatan. Walaupun mungkin terlihatnya sulit, tetapi mulailah bertindak. Mulailah ambil keputusan untuk mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka Roh Kudus yang akan menolong saudara, memampukan saudara untuk hidup bersama dengan Dia, melakukan kehendak Tuhan dan mengalami perkara-perkara yang besar. Ingat saudara, pesan Tuhan hari ini, saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Dan saudara patut untuk hidup bagi Tuhan. Saudara dan saya patut untuk mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan nanti saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama sebelum berdoa. Kita mau angkat pujian sama-sama. Tetapi sebentar worship leader akan memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Pejamkan matamu, arahkan hati kepada Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan dan kita sudah bersama-sama menyanyikan pujian sebagai deklarasi bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan hidup kita adalah bagi Tuhan. Hari ini berapa banyak saudara yang mau mengambil keputusan berkata, Tuhan, saya mau mempersembahkan hidup saya bagi Tuhan. Hidup bagimu ya Tuhan. Selama kami hidup, kami mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara itu orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Biar saat ini Roh Kudus tercurah atas kehidupan saudara. Memampukan saudara untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan dimampukan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan jamah setiap kami. Urapi setiap kami. Berapa banyak saudara juga pada hari ini, engkau saudara berkata, Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau Tuhan bebas. Saya mau Tuhan disembuhkan dari kebutaan rohani dan juga kelumpuhan rohani akibat kompromi dosa yang saya lakukan. Kalau saudara itu orangnya, juga taruh tangan kananmu di dada. Dan mari saat ini kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama sebagai keluarga Allah, kami mendukung saudara-saudara kami. Mulai saat ini Tuhan, kiranya pengurapan Allah turun atas mereka. Kuat kuasa roh Allah mengalir atas kehidupan mereka. Kehidupan ilahi turun atas kehidupan setiap mereka. Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di rumah-rumah. Engkau yang hadir bersama dengan kami. Engkau memerdekakan setiap kami. Engkau membebaskan setiap kami. Dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus Tuhan. Engkau mengurapi kami.
kami, Engkau memampukan kami untuk kembali berjalan dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan, berjalan dalam menyelesaikan rencana Allah, menyelesaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, bukakan mata rohani setiap kami, biar mulai hari ini kami dapat membedakan, kami dapat mengenal, kami dapat melihat yang mana kehendak Tuhan dan yang mana yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, dan Engkau juga Tuhan yang membangkitkan roh kami di dalam kekuatan kuasa roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dibangun, kehidupan kami bertumbuh, dan kami menjadi kuat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus kami akan mengalami perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami milik-Mu, hidup kami kepunyaan-Mu, dan hidup kami bagi-Mu sekarang sampai selama-lamanya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di hadapan-Mu bersyukur. Kalau melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, melalui penebusan-Mu atas hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan kami menjadi milik pusaka-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas kami. Dan saat ini Tuhan, kalau kami sebentar akan menerima tubuh dan darah Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Kami minta ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Mari saudara, datang secara pribadi kepada Tuhan. Minta ampun atas dosa yang Tuhan ingatkan. Bereskan sampai tuntas. Jangan kompromi dengan membiarkan dosa itu berlarut-larut. Mulai saat ini, bersikap dengan tegas. Datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat dan tinggalkan dosa sebagai keputusan-Mu pada hari ini. Tuhan, pimpin kami untuk kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Kristus yang terpecah dan yang tercurah, kami mengalami persekutuan dengan pribadi Tuhan. Kami mengalami kuasa melalui bilur-bilur Tuhan Yesus. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami boleh mengalami kebangkitan, kebangunan rohani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita angkat roti tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu lalu Ia mengucap syukur atasnya. Dan sambil memecah-mecahkannya, lalu Tuhan Yesus pun berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus? Mari kita memakannya bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini sebagai persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang kudus? Mari kita meminumnya bersama
di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara. Terima pengurapan daripada Roh Kudus. Terima saat ini. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus dicurahkan atasmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang baru daripada Tuhan. Api Roh Kudus, kasih yang mula-mula, turun atas kehidupanmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mengalir. Aliran-aliran air kehidupan Allah. Mengalir aliran Roh Kudus. Turun atas hidupmu. Yang kau belum pernah dibaptis Roh Kudus, terima baptisan saat ini. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Shikarabata syanda. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima menjadi penuh, menjadi penuh, menjadi penuh dalam nama Tuhan Yesus. Shikarabata. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat pujian bersama-sama, katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang Tuhan berikan. Untuk firman-Mu yang Kau sudah juga taburkan dalam kehidupan kami. Semuanya menjadi rema. Semuanya bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi milik Kristus seutuhnya. Menjadi anak-anak Allah yang taat melakukan kehendak Tuhan. Hidup tidak kompromi dengan dosa. Sebab Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang dicurahkan atas kami. Yang membantu menolong kami. Menemukan kehendak Allah. Dan menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan. Sehingga kami menjadi umat kepunyaan-Mu, milik-Mu. Dan kami boleh hidup bagi Tuhan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini adalah minggu yang pertama di dalam bulan Oktober, di mana kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur Tuhan mengaruniakan kepada kita segala kepercayaan melalui harta di dalam kehidupan kita untuk kita kelola. Tetapi Tuhan ingatkan, ada 10% yang harus kita kembalikan. Itu adalah milik Tuhan. Biarlah kita bersama-sama menjadi steward, menjadi pengelola yang setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita benar, seorang steward pengelola yang dapat dipercaya, maka kan Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang bersama-sama. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan.
Dan pada saat ini kami juga berterima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan sukarela kami, dan kami juga boleh mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Apa yang mereka taburkan di hadapan-Mu, kiranya semuanya menjadi benih yang berkenan di hadapan-Mu, yang dikuduskan oleh karena mereka memberikannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat cela. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat,
kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau bersama-sama untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, keluarga-keluarga rohani yang dikasih oleh Tuhan, terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah yang terbaik, kasih yang sempurna daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus yang dicurahkan bagimu dan diberkati dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang membawa hidupmu semakin intim dengan Tuhan. Dan juga pengurapan daripada Roh Kudus yang memampukanmu untuk melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidupmu. Kiranya berkat Allah, jasmani, jiwani, rohani, dan materi berlimpah Tuhan curahkan bagimu dan bagi keluarga mulai saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan dengan iman bersama berkata, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.